dengan beberapa partai yang memang khusus didirikan untuk itu seperti PAN yang ketuanya Pak Zul, sehingga organisasi-organisasi Islam yang begitu banyak di Indonesia ini akan menjadi suatu lembaga yang ingin memajukan dakwah dan pendidikan serta kemajuan sosial kita. Di Indonesia ini begitu banyak organisasi-organisasi dakwah yang lahir di berbagai daerah, kemudian menjadi gerakan nasional, dan tentu kita mengharapkan dan memuji bagaimana upaya-upaya itu dijalankan. Kalau di Sumatera Utara ada Al-Wasdiyah, tentu di Sumatera Barat lahir tadi Tarbiyah, di Jawa Barat lahir Persis, lahir PUI, tentu secara nasional ada dua organisasi yang betul-betul secara nasional, NU dan Muhammadiyah yang berkembang. Tapi kemudian di NTB ada organisasi Nahdlatul Wathon, di Kalimantan ada Al-Hidayah, di Sulawesi ada DDI dan Al-Khairat, di Sulawesi Tengah. Semuanya itu berkembang untuk pendidikan, berkembang untuk usaha sosial. Karena hanyalah dengan pendidikan dapat kita memajukan bangsa ini. Apabila kita melihat ke depan bangsa ini, umat kita, umat Islam 88% penduduk negeri ini. Jadi setiap kemajuan negara tentu 80% ini menikmatinya. Tapi setiap kemundurannya tentu juga kita emang baginya. Walaupun peranan kita di beberapa bidang tertentu seperti ekonomi tidak sebesar dibanding dengan peranan dari sahabat-sahabat saudara-saudara kita dari agama lain. Tentu ini perlu menjadi perhatian daripada upaya kita semua untuk membawa organisasi seperti Tarbiyah ini untuk menjadi pelopor di bidang-bidang tersebut. Suatu bangsa yang maju dapat kita ketahui daripada nilai tambah atau kemajuan daripada ekonomi bangsanya, produktivitasnya, kemajuannya, nilai tambahnya, perdagangannya dan sebagainya. Dan semua itu hanya dapat kita kejar dengan teknologi, ilmu pengetahuan. Tidak ada suatu bangsa yang dapat meningkatkan fungsi pertaniannya, industrinya, jasanya tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi hanya dapat diambil dari pendidikan. Karena itulah dasar daripada semua kemajuan itu bangsa dan pendidikan itu sendiri yang meningkatkan kemampuan daripada bangsanya. Karena itulah kita harapkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan PERTI ini yang bergabung dapat kembali untuk bersama-sama untuk menilai, mengevaluasi dan memajukan pendidikan itu sendiri. Sekali lagi, kalau kita NU kembali Hitta 26, PERTI atau Tarbiyah kembali ke Hitta 28 hari penting karena bersamaan dengan Sumpah Pemuda, sehingga tentu memberikan sumbangan kepada kemajuan dan nasionalisme yang timbul pada zaman itu. Karena itulah maka tujuan utama, kegiatan utama kalau kembali kepada pendidikan, itulah makna yang memberikan manfaat yang besar kepada bangsa dan negara ini. Pendidikan bukan hanya pendidikan agama, tapi pendidikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan suatu sumbangan yang besar kepada bangsa ini. Kita sebagai bangsa masih mempunyai kekurangan-kekurangan dan juga tentu mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan kita mempunyai kekayaan nasional, kekayaan sumber-sumber resources nasional. Tapi ketinggalan kita adalah bagaimana mengolahnya dengan baik. Semua itu kembali kepada ilmu pengetahuan, kembali kepada teknologi, kembali kepada semangat dan sebagainya. Apalagi di bidang ekonomi, kalau kita melihat statistik selalu mengkhawatirkan. Kalau ada 100 orang kaya di Indonesia, tidak lebih 10 orang umat di situ. Tentu yang lainnya juga sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Tapi tidak lebih
lebih daripada 10 orang, kalau ada 100 orang kaya yang terbesar di negeri. Tapi kalau ada 100 orang miskin, 90% yang miskin itu adalah umat. Jadi artinya adalah ada kesenjangan. Kesenjangan itu harus diatasi dengan semangat kerja, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan merusak, tapi harus diisi dengan semangat kerja yang besar dengan ilmu pengetahuan. Itulah fungsi daripada organisasi Islam seperti Tarbiyah ini, mendorong, memberikan contoh, memberikan suatu sekolah-sekolah yang baik. Tentu yang pertama dilakukan setelah rakernas ini adalah mengevaluasi semua sistem pendidikan dalam Tarbiyah ini dan sosial tentunya, karena pendidikan dan sosial tidak bisa dipisahkan, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok yang bersemangat di bidang usaha, karena hanyalah